Butuh pagar, teralis, atau kanopi yang kuat dan elegan? Percayakan pada Anugerah Las Banjar, dibuat khusus, rapi, dan tahan lama. Dituliskan dalam Primbon Jawa, bahwa meskipun seseorang lahir di hari Minggu yang sama, namun, mereka akan memiliki sifat dan kepribadian yang berbeda. Hal tersebut dikarenakan meskipun mereka lahir di hari Minggu yang sama, akan tetapi hari pasaran Jawanya berbeda. Oleh sebab itulah panjenengan yang lahir di hari Minggu Kliwon, otomatis akan berbeda karakternya dengan orang yang lahir di hari Minggu Legi misalnya. Selain memiliki sifat dan karakter yang berbeda, kelahiran itu juga akan memiliki berbagai pantangan yang berbeda pula, baik itu pantangan dalam bersikap dan bertingkah laku maupun pantangan dalam hal yang lain, seperti pantangan dalam hari naas atau hari sial, pantangan dalam membangun rumah, dan juga pantangan dalam mencari jodohnya. Di bawah ini adalah beberapa pantangan orang kelahiran hari Minggu, di mana pada urutan pertama adalah pantangan weton Minggu Pahing. Pantangan weton Minggu Pahing yang pertama adalah dalam hal yang berkaitan dengan sifat dan perilakunya. Jika panjenengan lahir dengan weton ini, ada baiknya mulai sekarang mengurangi sifat keras kepala. Cobalah lebih membuka diri terhadap hasil pemikiran orang lain, terutama dari kalangan orang terdekat. Tidak ada salahnya mendengarkan nasihat ataupun saran dari mereka, karena terkadang, jika satu kepala tidak bisa mencari solusi, maka dua kepala akan lebih baik. Rata-rata weton Minggu Pahing juga adalah orang yang karakternya pandai dalam menyembunyikan emosi terdalamnya. Oleh sebab itu, ketika mereka sedang marah, sedih, ataupun senang, biasanya tidak akan terlihat dari raut mukanya, dan menurut ilmu psikologi, hal demikian akan bisa membuat orang menjadi depresi dan mudah terkena tekanan batin. Oleh karena itu, jangan memendam perasaan dan emosi terlalu berlebihan. Kemudian pantangan berikutnya adalah pantangan weton Minggu Pahing yang berupa hari sial atau hari naas, yaitu pada hari yang disebutkan ini, sebaiknya panjenengan tidak melakukan kegiatan yang sifatnya penting ataupun jauh. Hari naas Minggu Pahing, antara lain adalah Minggu Pahing itu sendiri, Selasa Wage, Kamis Legi, Sabtu Pon, dan juga Rabu Pahing. Pantangan orang yang lahir di hari Minggu urutan kedua adalah pantangan Minggu Pon. Pantangan Minggu Pon secara sifat dan karakter adalah sebaiknya panjenengan jangan terlalu sensitif. Namun, cobalah untuk menyikapi segala sesuatunya secara lebih santai, terutama ketika mendengar omongan dari orang lain, sehingga dengan demikian, panjenengan tidak akan mudah terpancing emosinya. Orang Minggu Pon juga ada baiknya untuk menjaga sikap hidup yang sederhana. Artinya, ketika panjenengan sedang berada dalam posisi hidup yang serba lancar dan serba baik, maka senantiasalah untuk menjaga perilaku dan pola pikir. Jangan bersikap terlalu berlebihan, karena apa yang berada di atas, suatu saat pastilah akan turun ke bawah juga. Meskipun ada sisi baiknya untuk menjadi orang yang tertutup, tetapi ada kalanya orang Minggu Pon harus berdialog atau curhat kepada orang lain. Belajarlah untuk menaruh sedikit kepercayaan kepada teman atau keluarga. Dengan demikian, paling tidak beban hidup panjenengan tidak akan terasa begitu berat. Kemudian untuk pantangan hari naas Minggu Pon, ada baiknya untuk lebih berhati-hati ketika beraktivitas pada hari-hari berikut ini, yaitu Minggu Pon itu sendiri, Selasa Kliwon, Kamis Pahing, Sabtu Wage, dan terakhir adalah Rabu Pon. Pantangan orang yang lahir hari Minggu urutan ketiga adalah pantangan Minggu Wage. Bagi kelahiran Minggu Wage, ada baiknya untuk berpikir dua kali ketika hendak membantu orang lain.
Hal ini bukan berarti panjenengan tidak boleh berbuat baik. Namun, agar kebaikan panjenengan tersebut tidak dimanfaatkan oleh orang yang bermaksud jahat, juga harus diketahui bahwa kebanyakan orang Minggu Wage karakternya mudah tersentuh dan tidak tegaan. Oleh sebab itu, putuskan dengan bijak ketika hendak memberikan bantuan. Pantangan Minggu Wage yang masih berhubungan dengan karakter adalah jangan terlalu keras kepala dan mengkhawatirkan tentang berbagai hal. Hidup ini tidak selamanya dilewati dengan selalu menginjak pedal gas. Namun, ada juga kalanya untuk menginjak rem. Nikmatilah pemandangan meskipun tetap harus fokus kepada tempat tujuan. Sedangkan pantangan hari naas Minggu Wage adalah hari Minggu Wage itu sendiri, Selasa Legi, Kamis Pon, Sabtu Kliwon, dan Rabu Wage. Disarankan untuk mencari hari yang lain selain hari di atas tadi jika panjenengan ingin mengadakan suatu hajatan gawe atau bepergian, karena di beberapa hari tersebut, potensi nasib buruk panjenengan akan meningkat kuat. Pantangan orang yang lahir hari Minggu urutan keempat adalah pantangan Minggu Kliwon. Pantangan Minggu Kliwon dalam hal karakter yang pertama adalah jangan mudah tersinggung. Cobalah untuk bersikap slow dan tetap tenang ketika menghadapi sesuatu yang memancing emosi panjenengan untuk keluar. Karena meskipun terlihat diam, orang Minggu Kliwon ini mampu bersikap tega kepada orang yang menyalahinya. Dan jika sudah demikian, masalah tidak akan menjadi terang, namun justru akan semakin runyam. Kemudian pantangan yang lainnya dalam hal sifat karakter adalah jangan gampang menaruh kepercayaan pada orang lain, terutama dengan orang yang baru saja dikenal. Hal itu dikarenakan banyak orang Minggu Kliwon yang mudah terbuai oleh bujuk rayu dan mulut manis. Padahal, siapa yang tahu jika oknum tersebut adalah serigala berbulu domba. Kelahiran Minggu Kliwon juga sebaiknya memperhatikan beberapa hari berikut ini yang merupakan hari pengapesannya. Hari naas Minggu Kliwon antara lain adalah Minggu Kliwon itu sendiri, kemudian Selasa Pahing, Kamis Wage, Sabtu Legi, dan juga Rabu Kliwon. Pantangan orang yang lahir hari Minggu urutan kelima adalah pantangan weton Minggu Legi. Pantangan weton Minggu Legi yang utama dalam sifat dan kepribadian adalah jangan mudah menaruh tangan panjenengan pada urusan orang lain. Hal ini dikarenakan panjenengan weton Minggu Legi memiliki banyak ketertarikan terhadap berbagai hal, termasuk di dalamnya adalah gosip dan juga masalah orang lain. Sehingga jika tidak hati-hati, maka akan seperti pepatah Jawa yang mengatakan kupak pulot neng ora mangan nongkone, yang artinya adalah terkena imbas dari masalah orang lain. Weton Minggu Legi ada baiknya pula untuk lebih bisa dan bijak dalam menyusun kata-katanya ketika mengkritik orang lain. Hal tersebut dikarenakan tidak semua orang akan merasa nyaman dengan saran dan nasihatnya. Mungkin bagi orang yang sudah kenal, mereka akan bisa memakluminya. Namun bagi orang yang baru, bisa jadi mereka akan merasa dicela dan dihina. Hari naas Minggu Legi antara lain adalah Minggu Legi itu sendiri, lalu Selasa Pon, Kamis Kliwon, Sabtu Pahing, dan tidak ketinggalan juga Rabu Legi. Hari-hari tersebut menurut Primbon Jawa adalah hari di mana Minggu Legi akan sangat rentan terkena nasib buruk. Demikianlah pembahasan kali ini mengenai 5 pantangan orang kelahiran Minggu, yaitu Minggu Pahing, Minggu Pon, Minggu Wage, Minggu Kliwon, dan juga Minggu Legi. Semoga bisa menjadi wawasan dan manfaat bagi panjenengan yang menyaksikannya. Genarawo naik motor metik. Assalamualaikum barudak mistik. Lagi dan lagi, Sobat Baraya KSB, kita explore kembali setelah vakum seperti Noah. Akhirnya kita explore kembali, Sobat Baraya. Kali ini kita ada di tempat Kawasen, dimana makam keramat
Tapi di sini saya menekankan kembali, kami keluarga KSB datang ke tempat keramat bukan untuk meminta-minta ataupun membawa yang aneh-aneh seperti meminta dolar, meminta rupiah. Tidak mungkin. Masa di dalam batu ada dolar, ada rupiah? Tidak mungkin. Apalagi meminta untuk kekayaan lewat slot, dan tidak mungkin. Makanya harapan saya, janganlah di tempat keramat untuk meminta-minta yang aneh-aneh atau menjadi kaya raya gitu. Janganlah. Ingat ya. Sekarang materi hari ini saya akan membahas tentang MBG, makanan bergizi gaib. Di mana hari ini seluruh masyarakat gaib sedang bingung di mana MBG katanya berbahaya. Padahal mah kuntilanak jeung genderuwo gen teu rame da. Mana kudu rame anjing MBG, cek aing biasa we. Padahal mah mun misalkan MBG di dunia gaib ya, genderuwo misalkan dahar suwir ayam keracunan, misalkan genderuwo modal jadi begang kan. Jadi abom-bom gitu. Punten abom-bom misalkan. Kuntilanak misalkan keracunan buah anggur misalkan. Kan lompat terekelan tangkal gitu. Keracunan buah anggur misalkan. Gara-gara MBG gitu, makanan bergizi gaib. Tong jadi masalah gitu, misalkan aya masalah di MBG ayeuna, itu jadi pelajaran lah. Berarti kudu evaluasi diri untuk pemerintahan gaib kali ini gitu. Yang harapanna mungkin untuk masyarakat gaib, geus lah MBG mending keneh diubahkeun we. Ayeuna mending keneh genderuwo jeung kuntilanak dan lain-lain di tempat ini diberena ulah makanan bergizi lah. Tapi pekerjaan gitu, tempat layak huni gitu, kita cari cing di tempat-tempat karya gitu. Lo barengit aslina anjing tadi kegetret anjing. Dan masalah sieuna sona engkau ilham tidak takut kali ini. Karena kenapa? Siang hari anjing. Sekali lagi ya, di tempat karuhun jangan pernah meminta-minta yang aneh-aneh, apalagi meminta uang. Sekali lagi, kekayaan tidak boleh. Dan sekali lagi, kita sebagai generasi muda yang tersisa di masa digital kali ini, di pemerintahan hari ini, jangan melupakan sejarah atau budaya karuhun, bahwasannya kita sekarang ada karena adanya karuhun yang sebelumnya. Hatur nuhun Sobat Baraya KSB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.